Kemarin ikut nyoblos, punya cerita apa? Kalau saya punya banyak sekali cerita soal pemungutan suara pemilu 2024 kemarin. Mulai dari para pemilih yang belum bisa menggunakan hak suaranya sampai adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan. Kita diskusi. Pemilu sudah selesai. Tar dulu. Kata siapa? Kalau kata KPU, ternyata pemilu belum selesai karena masih akan ada pemungutan suara susulan di lebih dari 600 TPS di Indonesia. Kenapa ya? Penyebabnya, faktor bencana alam seperti banjir yang menerjang Demak, Jawa Tengah. Hingga gangguan keamanan seperti perusakan kotak hingga surat suara yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Pemungutan suara susulan akan digelar di 108 TPS di Demak, Jawa Tengah. 8 TPS di Kota Batam, Kepulauan Riau, 92 TPS di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Ada 456 TPS di Puncak Jaya, Papua Tengah, serta 4 TPS di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Total, pemungutan suara susulan akan digelar di 668 TPS di 5 kabupaten kota. Tadi ada 668 TPS di 5 kabupaten kota yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Kepri, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Usai mengecek kesiapan pasukan pengamanan pemilu 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyiapkan antisipasi pengamanan terkait pemungutan suara susulan di wilayah Papua. Ada kerusakan-kerusakan yang ini tentunya menjadi perhatian kita. Kemudian TPS yang tergenang sehingga kemudian harus direlokasi. Nah, sekarang yang juga menjadi perhatian adalah dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bawaslu mendapat temuan adanya 13 masalah saat pemungutan suara dan 6 masalah saat penghitungan suara di berbagai TPS. Salah satunya, kertas yang diduga sudah tercoblos. Lalu apa tindak lanjut Bawaslu? Jadi kalau soal jumlah yang diduga sudah tercoblos duluan, paslon 1, paslon 2, paslon 3 saat ini sedang kami reka. Tetapi terhadap peristiwa itu sudah dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menyatakan surat suara tersebut rusak, ya, dan kemudian pemilih diberikan surat suara pengganti. Jadi artinya apa yang dalam konteks ini perlu ditekankan, bahwa upaya menjaga hak pilih tetap menjadi yang kita prioritaskan, di mana kalau ada berbagai dugaan peristiwa di mana surat suara rusak harus segera mendapatkan gantinya. Yang berikutnya perbedaan manual dan sirekap seperti tadi Pak Ketua. Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya, karena sedang dalam perbaikan. Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa sirekap hanya alat bantu yang otentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan lalui proses itu dari hari ini 15 Februari sampai tanggal 20 Maret yang berjenjang sampai selesai. Pemilu sudah selesai, betul, pemungutan suaranya sudah lewat. Tapi yang juga harus dikawal adalah proses rekapitulasi penghitungan suaranya. Nah, ini kita sebetulnya belum ketemu ya, ada protes yang cukup signifikan misalnya dari saksi dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang kalau kita bicara soal pemungutan suara ulang itu kan biasanya memang ada kecurangan atau ada kesalahan gitu ya, ada pelanggaran yang kemudian dilakukan baik itu di proses pemungutan maupun di penghitungan suara seperti itu. Yang itu biasanya memang akan dicatat oleh saksi, kemudian ini dilaporkan misalnya entah itu ke Bawaslu atau misalnya Panwaslu di tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat TPS atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan ada proses pemungutan suara ulang seperti itu. Nah, kalau kita lihat kemarin sih tidak banyak ya, saya belum dapat informasi dari TPS yang lain karena kami hanya melakukan pemantauan TPS itu nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak jumlahnya gitu ya.
Jadi kami belum melihat gitu ya saksi kemudian melakukan protes yang keras gitu ya, yang panjang juga terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Nah, tetapi yang perlu dilihat adalah kalau kami melihat ya temuannya, dan ini tentu kita bisa lihat di banyak informasi di media sosial seperti itu, di mana ada ketika form C1 itu kemudian dimasukkan atau diinput ke dalam Sirekap, ini ternyata masih banyak kesalahan ketika Sirekapnya itu gagal membaca melalui sistem OCR-nya itu gagal membaca, sehingga angkanya kemudian bisa jomplang berbeda seperti itu. Untuk terutama yang banyak sekali di highlight oleh netizen misalnya itu kan untuk pemilihan presiden gitu ya, yang tiba-tiba jomplang angkanya dan lain sebagainya, dan itu jangan sampai kemudian jadi alasan untuk melakukan penghitungan suara ulang seperti itu, dan itu tentu sangat potensial terjadi. Tahapan pemilu 2024 masih panjang. Sebulan ke depan adalah waktunya rekapitulasi hitung suara, dan penetapan hasil pemilu akan dibacakan oleh KPU 3 hari setelah putusan MK, dengan catatan tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu. Jadi ingat ya, ada jalur hukum jika kamu menemukan pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Sampai di sini diskusi.